Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Aci Muhammad, channel pembelajaran SMK. Kali ini kita akan belajar file server menggunakan Samba. Ya, apa itu Samba? Apa yang bisa kita lakukan dengan Samba? Bagaimana cara melakukan instalasi Samba server? Ikuti terus video ini sampai selesai. Kita mulai. Yang pertama adalah Samba server ya. Itu tentu harus saya sampaikan dulu. Samba itu adalah aplikasi di server yang bisa dijadikan untuk sebagai alat untuk melakukan berbagi file antara OS Linux ya atau open source dengan klien berbasis Windows ya. Jadi Samba ini ya lintas platform, dia bisa berjalan di Linux dan juga tentu bisa diakses di Windows. Nah, tentu kita sudah masuk ke topologi jaringan yang namanya client server ya. Jadi ya kalau digambarkan seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Server di sini file server ya, yang nanti akan kita install Samba gitu ya. Samba ini nanti bisa melakukan pengaturan untuk berbagi file ke kliennya, baik yang PC, laptop ya, sehingga bisa melakukan sharing file. Nah, langsung saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menginstal aplikasi Samba ya di server, tentu server Debian ya, server Linux ya, dan juga langkah-langkah untuk mengkonfigurasi Samba server. Nah, langsung saja kita akan melakukan instalasi Samba server. Nah, di sini kita ketik saja apt ya, apt-get install ya Samba. Jadi sangat gampang installnya, apt-get install Samba. Kita tekan enter. Do you want to continue? Kita klik Y ya. Nah, Debian binary 1, dia minta DVD binary 1, kita klik device, choose this image ya. Nah, ini binary satunya, kita klik open dan enter. Ya. Instalasi pada semua prosedur stack dengan cepat ya, misalnya ketik enter ya. Juga masih proses instalasi ya. Iya, done ya. Ya, selesai ya. Proses instalasi Samba server berhasil ya. Ini kita bersihkan saja, clear ya. Enter ya. Nah, berikutnya untuk melakukan konfigurasi Samba server, ya, kita ketik perintah nano ya. Nano etc Samba ya. Jadi filenya ada di folder etc, dan di folder etc itu ada folder Samba. Nah, yang dikonfigurasi adalah smb.con smb.con ya, smb ya, smb.con ya, smb Samba.con ya. Nah, ya, ini adalah file smb.con ya. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit perubahan ya. Kita tekan saja tombol panah ke bawah ya sampai baris terakhir. Ya, ini kalau dibaca boleh-boleh saja, tapi yang akan kita lakukan konfigurasi untuk berbagi file adalah ya. Nah, di sini ya. Di sini kita ketik ini ya. Nah, misalnya sini kita bikin folder Samba. Nah, Samba ini adalah folder yang nanti kita gunakan untuk berbagi file Samba ya.
Terus di sini kita ketik path ya. Path itu alurnya. Path sama dengan ya home Samba. Artinya jalurnya atau pathnya itu nanti ada di folder home. Nah, di folder home itu kita bikin lagi folder Samba. Nah, folder Samba itulah yang nanti akan kita gunakan untuk berbagi file. Di sini ada browsable ya. Browsable yes ya. Itu artinya nanti folder Samba itu bisa di browsing atau dicari oleh user. Readable ya. Ini juga yes, artinya user bisa menuliskan atau menyimpan sesuatu di folder Samba itu. Dan yang berikutnya adalah security. Security itu keamanan. Ini maksudnya adalah user yang sudah didaftarkan di Samba server itu nanti yang boleh atau yang bisa mengakses folder Samba itu. Path-nya home Samba ya, bro. Jadi Samba ini adalah folder yang nanti akan kita buat yang akan digunakan untuk berbagi file. Ini selesai kita keluar ya. Y tentunya enter. Nah, ini kita bersihkan lagi biar lebih. Terus kita restart. etc init d ya. smbd restart ya. etc init d smbd restart. Ya oke ya, pastikan hasil restartnya itu oke. Nah, restart itu fungsinya untuk mengaktifkan perubahan yang tadi kita lakukan pada Samba con. Nah, langkah berikutnya apa lagi? Nah, berikutnya adalah kita membuat folder Samba di directory home. Jadi kita cd home gitu ya, cd home ya. Nah, di sini kita buat folder dengan menggunakan perintah mkdir Samba. Artinya kita membuat folder Samba di dalam folder home ya. Kita lihat hasilnya dengan menggunakan perintah ls ya. Ada Samba gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita membuat atau memberikan akses ya. Akses ke user untuk bisa menulis, mengcopy ya ke dalam folder Samba, yaitu chmod ya. Kita gunakan perintah chmod ya. Chmod 777 min r ya. Samba ya. Ya, artinya kita memberikan hak akses ke user yang nanti akan mengakses folder itu, baik menulis ataupun membaca. Nah, berikutnya adalah kita akan menambahkan user add ya Samba 1. Artinya kita akan membuat user dengan nama Samba 1 untuk mengakses folder Samba tadi. Ya. Karena kita smb paswd min a Samba 1 ya. Enter. Nah, passwordnya kita berikan saja misalnya ya, password Samba ya. Iya. Nah, ini kita clear lagi. Ya. Ya. Nah, itu ya langkah-langkah untuk menginstal, mengkonfigurasi dan user. Nah, berikutnya kita lakukan pengujian di klien. Jadi ini server, nah kliennya ini Windows 10-nya ini. Nah, kita ketik if config ya untuk mengetahui IP address yang terpasang. Nah, di sini IP addressnya adalah 192.168.10.1. Nah, ini kita cek di sini ya. Servernya itu terkoneksi ke loopback adapter. Berarti kita harus melihat IP address loopback adapter. Ini kita cek di sini. Ini ya. Terus nah ini kita lihat IP-nya, klik kanan status detail.
192.168.10.106. Nah, berarti kita lakukan ping ke 10.106. Atau di sini saja kita lakukan ping ya dari klien, ping 192.168.10.1 ya, reply ya. Jadi kalau reply seperti reply from 192. Nah, ini artinya server dan klien sudah terkoneksi. Nah, berikutnya Pak, langkah berikutnya adalah kita menguji Samba server tadi. Ini kita geser sini. Nah, caranya adalah kita tekan tombol Windows dan huruf R. Ini bukan sini, ini ya. Windows dan huruf R ya, kita ketik begini 192.168.10.1. Nah, ini adalah IP server atau IP PC yang ini, server Debian ini. Jadi kita ketikkan IP server sini, kita klik OK. Nah, di sini ada folder Samba. Nah, folder inilah yang akan kita gunakan untuk berbagi file. Misalnya kita double klik ya. Ketika di double klik dia akan menampilkan halaman login. Artinya di sini kita harus login dengan user yang sudah tadi kita buat ya. Tentu kita login dengan Samba 1 ya. User Samba 1, kita masukkan password di sini. Ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ya, kita coba akan memindahkan sebuah file ya. Kita misalnya bikin file di Notepad ya. Notepad ya. Ya. Ini adalah contoh file Samba. Nah, ini kita simpan saja file save ya. Save as ya. Misalnya kita simpan di ini aja musik ya. Ya, misalnya Samba 1, enter. Nah, ini file tadi yang di folder musik ya. Musik tadi mana musik ya, doc 3D PC ya. Musik ini ya. Ini karena ini kita copy dan paste di Samba server. Mana tadi Samba server ya? Nah, ini ya Samba ya, kita paste di sini. Hasilnya adalah tercopy di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kita clear ya. Clear ya. Nah, kita cd home Samba. Apakah sudah ada di sini? Nah, kita ketik ls. Nah, di situ ada Samba. Nah, kita nano ya. Nano Samba strip 1.txt. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah contoh file Samba. Berarti hasilnya sama dengan yang di sini. Sama ya. Artinya ya, Samba server sudah bekerja dengan baik. Ya. Ini kita tutup Ctrl X ya. Ya. Ya, demikian ya. Ini kita clear dulu ya sebelum ya. Demikian tutorial instalasi dan konfigurasi Samba server ya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.